Yang kemarin yang di berita hot-hotnya itu berapa tahun yang lalu itu kan yang 71 sama 17 tahun kan. Iya. Kita bisa melihat kenapa hal itu terjadi gitu. Ya, Berarti karena kan, cinta. Ya benar, cinta dan tidak pernah salah. Betul. Dan tentu saja kenyamanan ya. Benar. Mungkin si laki-laki ini mendapatkan kenyamanan dari sosok ibu-ibu ini sehingga ya sudah usia itu nggak jadi masalah. Kira-kira tuh masalah apa sih yang sering terjadi di pasangan yang terpaut usia cukup jauh? 97.5 Play FM, we play together. Hi players, ketemu lagi bareng sama Septi Angela di Heart to Heart bersama Makna Penta. Dan seru banget nih hari ini karena menyambut bulan kasih sayang yaitu bulan Februari. Ini kita bakal kedatangan salah satu tamu kita dari Makna Penta yaitu Mbak Arum Mardita Respatiani MPSI Psikolog. Selamat siang Mbak Dita, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Septi. Oke. Hi players. Oke, disapa dulu ya sama Mbak Dita ya. Mbak Dita gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga sehat terus dari mulai kesehatan dan juga kantong ya Mbak ya. Betul sekali, benar banget. Benar ya. Oke players, jadi di bulan Februari ini Mbak Dita ya, karena kemarin itu tanggal cantik. 2022, bener ya Mbak ya? Jadi banyak banget nih, kalau kemarin itu banyak banget kondangan di tanggal itu. Nah nanti juga bakalan ada di bulan Februari ini, itu adalah tanggal 2022. Nah, jadi players nih mungkin yang udah siap-siap ya, udah mau membuat salah satu acara terbesar, mungkin ada yang mau wedding ataupun juga mau lamaran gitu kan ya. Itu boleh tuh dipilih tanggal-tanggal cantik yang kayak gitu ya. Siap-siap kondangan ya. Siap-siap kondangan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang jomblo, kalau kayak kita berdua kan udah taken nih. Nah ini di sini salah satu kru kita ada yang jomblo nih players. Nah boleh ya nanti ya dicek-cek nih siapa yang jomblo di sini. Nah jadi jadi pertimbangan untuk jadi di jenjang pernikahan gitu ya. Jadi tema sesuai dengan tema kita hari ini yaitu dealing dengan pasangan yang terpaut usia jauh. Itu tuh banyak ya terjadi di sekitar kita gitu. Betul. Kan. Jadi ada yang ceweknya lebih tua, ada yang cowoknya lebih muda gitu. Nah tapi kalau dari riset nih Mbak Dita ya, itu ada yang nunjukin kalau semakin jauh beda usia sebuah pasangan itu akan semakin besar resiko perceraian. Ya Allah, saya untung cuma 2 tahun ya sama suami saya ya. Saya juga cuma setahun kok. Aman ya. Aman ya kita ya. Itu normalnya pasangan itu terpaut usia tuh berapa jauh sih Mbak sebenarnya? Ya, sebetulnya sih patokannya bukan angka di usianya ya. Tapi yang jadi patokan adalah kematangan individu itu. Gitu. Benar. Jadi yang namanya kematangan tuh kan tiap-tiap orang beda nih. Misalkan saya masuk matang dewasa ketika usia 30 misalkan gitu. Tapi pasangan saya di usia 35 dia baru terlihat dewasa. Nah, biasanya cowok ya yang lebih lama ya matangnya ya. Iya benar. Biasanya cowok. Benar sih? Karena dari studi juga mengatakan bahwa perempuan itu memang lebih cepat dewasa karena memang selama pengalaman hidupnya itu kan perempuan itu kan lebih banyak mengalami fase ya kayak misalkan nih perempuan kan ada haid, menstruasi, terus kemudian di fase reproduksi itu kayak pembesaran payudara, kemudian mulai tumbuh reproduksi yang lainnya, menopause pula gitu kan. Kalau laki-laki kan paling mimpi basah, habis terus balik udah selesai gitu. Jadi artinya perempuan itu memang mengalami banyak fase sehingga tampak terlihat lebih cepat dewasa daripada laki-lakinya. Jadi memang ternyata usia itu juga tidak melulu mempengaruhi sebuah hubungan gitu ya. Betul. Tapi punya pasangan beda usia nih misalnya nih ya, kayak saya tuh punya pasangan, kena ya. Saya punya pasangan yang lebih tua dari saya gitu. Itu sebenarnya secara emosional itu ada bedanya nggak sih? Atau kita lebih baik memilih yang seusia sama kita? Ya, beda usia itu pasti tingkat kematangan emosi juga akan berbeda. Betul. Bahkan di usia yang sama pun emosi juga akan berbeda gitu. Itu semua tergantung dari pengalaman hidup, dari masa lalunya dia, pengasuhannya seperti apa, sehingga itu membentuk si individu ini memiliki kecerdasan emosionalnya masing-masing. Gitu. Berarti pengalaman dan pengalaman juga ya? Iya. Pengalaman mungkin terlalu lama pacaran
itu bisa jadi pendewasaan juga nggak sih? Semakin lama pacaran maksudnya? Bisa jadi pendewasaan, bisa juga jadi suatu semacam ketakutan gitu. Artinya terkadang beberapa pasangan itu mau melangkah ke yang lebih mantap itu, ke pernikahan itu kayak ragu-ragu, siap nggak ya gue untuk menikah? Kira-kira gue bisa nggak ya ngayomin pasangan gue gitu. Jadi terus kesannya udah deh diundur dulu. Makanya kadang kan ada yang pacarannya lama banget karena memang mungkin salah satunya dia belum siap untuk tahap pernikahan. Nah, kita berdua sekarang lagi ada di Bumi 7 nih players. Jadi kita mau cobain salah satu kopi yang Indonesia Raya. Ya. Yang enak banget di sini. Ini salah satunya. Kita boleh coba ya, Mbak ya? Sip. Oke, kita coba langsung nih ya. Ini adalah cappuccino. Salah satu kopi, menu kopi yang enak di Bumi 7 ya. Players kalau kesini boleh pesan ini ya. Kita cobain ya. Oke. Oke, untuk para pecinta enak kopi, banget ya. Enak banget ya. Untuk para pencinta kopi boleh langsung datang ke sini untuk cobain kopi cappuccino yang ada di Bumi 7 ya. Oke, kita taruh dulu nih players. Kita langsung lanjut nih Mbak sama tema kita hari ini ya Mbak ya. Tentang dealing dengan pasangan yang terpaut usia jauh ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol kalau misalnya perbedaan usia itu nggak melulu menjadi salah satu momok yang menakutkan gitu kan. Nah, tapi biasanya nih Mbak, yang curhat sama Mbak atau mungkin teman-teman yang pernah terjadi gitu ya. Kira-kira tuh masalah apa sih yang sering terjadi di pasangan yang terpaut usia cukup jauh? Kadang gini, Mbak, suami saya kok nggak ngerti ya apa sih mau saya gitu. Kadang istrinya suka bilang, suami saya nuntut saya harus gini, harus itu, harus ini, harus itu gitu. Terus nanti kalau ada yang istrinya lebih tua, suaminya bilang, istri saya tuh kok mikirnya di kantor terus ya, gitu. Oh iya. Gitu. Sumpah itu barusan aja terjadi sama saya loh Mbak. jadi kayak suami saya tuh kayak udah di kantor terus balik ke rumah ceritanya tentang kantor lagi gitu loh. Oh gitu? Oke, itu jadi salah satu ini juga. Oke, terus Mbak lanjut Mbak. Gimana Mbak? Jadi sebenarnya konflik yang sering terjadi ya di banyak pasangan terutama yang lebih tua ini karena beda prioritas pemikiran tujuan. Artinya kalau beda usia itu kan apa ya, tahap perkembangan manusia ini kan masing-masing tahap itu punya tugasnya masing-masing, artinya punya tujuannya apa yang akan dia capai gitu. Ketika ada perbedaan usia yang di atas 5 tahun, kalau 5 tahun itu masih kategori wajar ya. Tapi ketika sudah mulai masuk 10 tahun atau mungkin belasan tahun, itu artinya tujuan mereka juga akan berbeda. Benar. Ambil contoh begini, yang laki-laki usia 35 tahun, yang perempuan usia 23 tahun, 24 tahun. Itu kan masanya sudah berbeda sekali ya. Yang 23 masih pengen shopping, pengen jalan-jalan. Yang 35 udah mikirin untuk beli rumah, untuk beli mobil gitu kan. Benar. Nah, jadi kemudian pada saat itu pasti ada terjadi konflik di situ. Yang satunya sudah investasi rumah. Benar. Yang satunya masih ingin shopping tuh tadi ya untuk memenuhi kebutuhannya dia. Pada akhirnya prioritas itu yang kemudian jadi konflik. Kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik gitu, maunya apa, solusinya bagaimana, itu kan harus perlu apa ya, diskusi yang matang, harus perlu dispesifikan lagi kita tujuannya mau kemana sih gitu. Berarti beda prinsip hidup dan beda apa sih namanya tadi, beda tujuan tujuan betul, karena memang sudah beda kategori usia ya. Itu yang sering terjadi, masalah yang sering terjadi karena terpaut usia yang cukup jauh. Emang biasanya yang paling terjauh berapa jauh sih Mbak? Yang kemarin yang di berita hot-hotnya itu berapa tahun yang lalu itu kan yang 71 sama 17 tahun kan. Itu kan nenek-nenek selalu terdepan ya Bu. Nenek-neneknya, makanya nenek-nenek sama cucunya kali ya kalau kita melihat. Tapi kita bisa melihat kenapa hal itu terjadi gitu. Berarti karena kan, cinta. Ya benar, cinta dan tidak pernah salah. Betul. Dan tentu saja kenyamanan ya. Benar. Mungkin si laki-laki ini mendapatkan kenyamanan dari sosok ibu-ibu ini sehingga ya sudah usia itu nggak jadi masalah. Itulah kenapa pepatah bilang cinta itu buta ya. Benar-benar buta ya Mbak ya. Tapi Mbak ya kalau misalnya kita punya pasangan yang beda usia, itu biasanya pasangan mana sih yang lebih dominan gitu? Apakah wanita? Karena wanita kan selalu kayak apa ya, ingin egoisnya dimengerti, ingin gitu dimengerti, egoisnya juga tinggi, atau apa namanya, yang cowok yang akan lebih dominan gitu. Kira-kira
gimana Mbak? Itu nggak bisa dipukul rata ya Mbak Septi, artinya semua itu relatif. Itu kan terkait juga dominan dalam suatu hubungan itu kan terkait dengan kedewasaan dan juga kecerdasan emosional juga. Dan itu sifatnya relatif gitu, nggak bisa kita pastikan oh laki-laki itu selalu dominan, oh nggak juga. Oh perempuan selalu ngalah karena dia sendiri korban, oh nggak juga seperti itu gitu. Bijaknya adalah orang yang lebih dewasa, logikanya ya dia harusnya bisa lebih bijak ya, bisa lebih ngayomin. Meskipun dominan pun itu dalam arti yang positif gitu. Mungkin dia lebih banyak mengajak, lebih banyak mengarahkan untuk suatu yang lebih baik gitu. Bukan dominan dalam arti dominan kamu harus nurutin keinginan saya dong, kamu harus beliin saya ini, harus beliin saya itu kan dominan dalam hal yang negatif ya. Dominannya maksudnya harus dalam hal yang positif ya. Tapi fenomena dari zaman dulu sih, bukan fenomena juga sih, apa sih standarnya gitu ya. Usia pria itu harus lebih tua daripada wanita. Itu idealnya. Iya. Itu memang idealnya ya Mbak ya? Idealnya adalah laki-laki memang harusnya lebih tua dari wanita. Karena laki-laki yang tadi susah terlambat dewasa. Dia terlambat dewasanya. Betul. Oh gitu. Benar. Berarti mungkin untuk adik-adik yang masih SMA ya jangan nyari anak-anak SD gitu kan untuk jadi jodohnya. Belum waktunya. Tapi kejadian loh di sini. Ini produser kita kan itu nyari adik kelasnya untuk dipacarin. Tapi kayaknya kalau dari segi kematangan udah matang sih cowoknya sih. Udah agak busuk. Yang penting kematangannya ya. Oh ya, yang penting tingkat kematangan matang finansial terutama. Matang finansial tuh dengerin Bu. Bener ya. Kita mau tanya nih, terutama saya mau tanya nih karena saya masih punya adik yang belum menikah. Jadi saya harus tahu nih, idealnya tuh pasangan untuk adik saya nanti terpaut usia berapa tahun sih? Karena adik saya sekarang usianya sekitar 20 tahun. Apakah nanti saya akan menjodohkan dia dengan yang 10 tahun? Bagus ya. Itu idealnya gimana sih Mbak untuk selisih usia ya? Sekalian curhat ya ini ya? Iya, sekalian curhat. Sekalian saya nyari solusi juga players. Kayak gitu sih. Laki-laki apa perempuan? Adik saya perempuan Mbak. Perempuan. Saya konsultasi gratis loh di sini. Usia 20 tahun ya? 20 tahun. Udah punya pacar belum? Kayaknya sih belum Mbak. Oh mau dijodohin nih ceritanya? Saya tuh biar saya lepas tanggung jawab gitu loh. Maksudnya kayak udah aduh ini beban nih satu lagi gitu kan. Pengen udah saya biar keluar dari rumah gitu. Carilah yang usianya 26, 27 lah ya. Oh jadi selisih 6-7 tahun? 6-7 tahun, oke. Karena gini, usia adiknya Mbak Septi kan 20 tahun nih. 20 tahun itu kan emosinya masih labil ya. Masih banyak keinginan yang belum terpenuhi, masih naik turun. Kalau pasangannya dia usia 25 itu kan masih dalam rentang yang sama. Kecuali kalau pasangannya itu tadi dia bisa lebih ngayomi, dia bisa lebih dewasa, bisa masuk gitu. Tapi kalau dari tahap perkembangannya di usia mendekati 30 itu setidaknya laki-laki sudah jauh lebih matang. Artinya dia mungkin karir sudah dapat ya, lebih dewasa dan kebutuhan untuk menyayangi orang lain juga ada gitu. Jadi dia bisa lebih merangkul pasangannya. Tuh ya 6-7 tahun ya players ya idealnya ya. Jadi nanti mungkin yang masih belum dapat jodoh, masih jomblo, bisa konsultasi dulu sama Mbak Dita atau di Makna Penta. Mbak kira-kira jodoh yang harus saya cari ini umur berapa range-nya gitu. Bisa kayak gitu Mbak ya? Iya, tapi kalau dia startnya usia 25 katakanlah 25 atau 26 ya paling enggak mereka masih dalam satu kelompok usia yang sama gitu. Ini tadi kan contohnya dia di usia masih muda gitu ya. Dia harus cari sosok yang paling enggak dia yang lebih tua gitu. Tuh gitu ya players ya. Tapi untuk kekurangan dan kelebihannya nih Mbak ya, punya pasangan yang beda usia, itu secara psikologi tuh apa sih pengaruhnya? Kekurangan kelebihannya? Mau yang mana dulu nih? Negatif saya suka kelebihan jadi saya boleh kelebihannya dulu Mbak ya. Gimana Mbak kelebihannya Mbak? Punya pasangan yang maksudnya beda jauh ya? Beda jauh, beda usianya jauh. Baik perempuan ataupun laki-laki biasanya kalau dia pasangannya sudah jaraknya jauh sekali kan secara finansial dia lebih matang ya. Karena karirnya pasti sudah lebih settle gitu, sudah lebih stabil. Tapi jadi pertanyaan gak sih Mbak? Apa? Kok karirnya udah punya gitu kan, terus juga umurnya udah matang, kok belum punya pasangan gitu loh. Saya tuh suka kayak apa namanya, kalau ada umur pria yang udah di atas 30 tapi masih jomblo, udah punya segalanya, saya tuh suka bertanya-tanya gitu loh, kenapa gitu dia masih jomblo gitu gak sih Mbak? Itu boleh gak sih jadi pertimbangan kita?
sangat iya. sangat, apalagi sampai dia usia 40 kok masih jomblo, ada apa ya gitu. Apa dia pernah batal kawin kan? Mungkin pengalaman-pengalaman traumatis itu ya, yang kemudian membuat dia mengundur lagi untuk pernikahan. Atau mungkin dia masih happy dengan posisi dia untuk tampil berkarir mungkin masih gitu. ngejar karir. Benar, ketika dia ada di ujung atas kan karirnya, wah orang akan memperhatikan dia dan mungkin dia mencari kepuasan hidupnya di situ gitu. Jadi dia tidak akan berpikir terkait tentang pernikahan. Jadi kelebihan yang tadi itu kestabilan finansial ya Mbak ya. Oke. Terus apa lagi Mbak kelebihannya Mbak? Punya pasangan yang terpaut usia cukup jauh. Emosional yang jelas ya. Artinya gini, kadang yang masih muda itu biasanya kan dia sedikit lebih manja ya daripada yang lebih tua, karena lebih tua itu kan pengalaman hidupnya dia lebih panjang. Dia sudah mengarungi berbagai macam samudera kehidupan yang baik di pekerjaannya dia, di lingkungan masyarakatnya, sehingga ketika dia harus menghadapi sosok pasangan yang lebih muda, dia sudah lebih tahu gitu apa yang harus dia lakukan. Dan selain itu orang-orang yang jauh lebih tua dari kita itu mereka kan punya kebutuhan juga untuk menyayangi ya. Jadi kalau kita inginnya dicintai, diakui, disayangi, mereka justru butuhnya, aku tuh pengen kelihatan, aku tuh bisa menyayangi kamu loh. Aku tuh ingin loh merangkul kamu, aku ingin memperhatikan kamu. Itu kebutuhan mereka ada dan disitulah harga diri mereka di situ gitu. Ketika pasangan yang lebih muda nurut sama mereka, bersikap mereka baik, lebih merasa dihargai. Mereka lebih merasa dihargai meskipun walaupun itu perempuan ya, bahkan perempuan lebih tua pun kalau dia kan pasti ada keinginan untuk merawat, menyayangi, dan ketika pasangannya memberi respon yang positif, itu pasti dia akan harga dirinya lebih naik lagi yang perempuan ini. Nah itu kelebihannya players. Kalau kekurangannya Mbak, punya pasangan yang terpaut usia cukup jauh? Yang jelas makin jauh usia itu masih makin perlu sabar yang lebih banyak lagi. Sabar ya Bu. Pantas aja Mbak, produser kita tuh orangnya sabar banget. Udah terlatih soalnya. Udah terlatih ya Bu ya. Jadi memang makin rentang perbedaan usia itu harus penyesuaiannya untuk bersama-sama itu effortnya lebih banyak ya. Jadi tapi harus lebih sabar. Gak cuma beda usia Mbak. Nggak usah jauh-jauh beda usia. Ya, kita aja yang seumuran kadang sabarnya harus ekstra kan. Iya, berarti harus kuncinya sabar ya. Nah, tapi ada tips nggak sih Mbak ataupun juga solusi dari Mbak nih untuk teman-teman mungkin players juga yang punya hubungan dengan usia jarak yang terpaut cukup jauh. Ada nggak sih Mbak tipsnya biar langgeng, biar saling ngerti gitu. Selain sabar ya Mbak? Betul, selain sabar benar. Sabar itu sudah mutlak sudah mutlak soalnya. Sadari dulu siapa pasangan kita sebenarnya. Kenapa dulu mau menikah dengan yang lebih muda atau kenapa kita ingin menikah dengan yang lebih tua? Selain kata nyaman, pasti nyaman ya. Nah selain itu kita harus sadari bahwa apa sih kelebihan dia, kenapa saya mau memilih dia gitu. Apakah dalam pikiran kita dia orangnya lebih bijak, lebih smart, lebih memimpin, atau ada sosok figur orang tua di dalamnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya yang cowoknya lebih tua, yang cewek ini kayak melihat sosok ayah. Betul, gitu kan. Betul, dan begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang lebih muda ketika melihat ada perempuan yang lebih tua, dia melihat kok ini kayak ibu saya ya, dia kok lembut sekali kayak seperti mama saya. Ibunya Bu. Berarti itu ya. Ya, kita sadari dulu di situ. Terus kemudian ketika kita sudah menyadari, komunikasikan. Artinya komunikasi di sini sangat penting sekali. Kita maunya apa? Misalkan dia masih sangat muda, masih ingin coba hal-hal yang baru. Pasangannya sudah lebih matang gitu. Nah, di sini pasangannya sebaiknya lebih mengerti keinginan yang lebih muda tadi. Mama maunya apa ya? Kira-kira kita mau merencanakan kemana? Kalau laki-lakinya lebih muda ya, atau lebih mau tua. shopping ya udah ayo shopping gitu kan. Daripada mumet, daripada uring-uringan di rumah. Berarti kalau mau diajak shopping cari yang lebih tua, jadi itu ada jadi alasan ya. Dan kita sekarang lagi ngopi-ngopi cantik di Bumi 7. Jadi players mungkin yang mau nongkrong ataupun juga mau makan, mau cobain menu-menu yang enak, boleh datang ke Bumi 7 di Jalan Mayor Ruslan. Nah kita ngobrolin lagi nih Mbak tadi ya, yang tips ataupun juga kunci agar bisa sukses menjalin hubungan dengan pasangan yang terpaut usia cukup jauh. Nah tadi yang pertama kita harus tahu pasangan kita gitu kan. Terus harus apa tuh Mbak tadi satu lagi Mbak?
menyadari betul. Menyadari betul apa ya? Apa yang dipengenin sama bener. pasangan. Nah, apalagi Mbak kuncinya biar minim ribut, Mbak. bukan cuman dalam dalam pacaran ya. Mungkin sekarang yang masih pacaran mungkin terpaut usia tuh kayaknya ya udah masih gampang. Bilang putus aja kan kalau misalnya berantem kan. Udah kita putus, kita nggak cocok gitu. Tapi kalau udah nikah kan itu beda, Mbak ya? Iya, betul. Kita nggak bisa ya dikit-dikit bilang cerai nggak bisa. Harus bisa lagi ya Allah. Nah itu gimana Mbak caranya Mbak biar sukses Mbak? Oke. Terkadang tuh kita perlu loh bermain-main lagi, artinya gini, ketika sudah menikah terus kita berhayal gitu ya, kita masih pacaran, artinya sisi romantismenya dikeluarin lagi, manja-manjaannya dikeluarin lagi gitu. Jadi apa ya, kalau udah menikah kan katakanlah hidup tuh udah yang kayak penat ya. Rasanya udah beda ya. Kalau dulu kan kayak pengen ketemu aja terusnya. Kalau sekarang kalau bisa di luar rumah tuh lebih banyak daripada di rumah. Semoga suami saya nggak nonton ya. Oke. Jadi saya nggak boleh keluar lagi nih. Iya. Jadi tingkatkan intensitas waktu ketemu berdua itu. Artinya banyaklah makan malam berdua, sama kayak pacaran dulu ya, atau makan siang berdua, dikit-dikit say hello atau dengan panggilan sayang ya kepada pasangan juga gitu. Kalaupun udah punya momongan, ya sesekali momongan dititipin lah sama neneknya, sama oma opa, ada daycare. Pokoknya bisa. Kalau nggak ada oma opa ada daycare. Ya harus cari waktu karena memang romantisme antar pasangan itu penting banget, Mbak Septi, itu penting banget. Kadang kita sudah lelah bekerja ya, yang satu sisi sudah lelah cari duit, yang satu sisinya sudah lelah menghabiskan duit gitu. Ini kan perlu, ini perlu nih harus ditemukan lagi ya chemistry-nya gitu. Terus komunikasi juga, artinya komunikasi dia inginnya apa terus disampaikan dengan pasangannya. Bukan hanya komunikasi yang sehari-hari ya, tapi komunikasi diranjang juga, benar nggak sih? Iya, itu penting Mbak Septi. Ini kayaknya percakapan 17 plus ini ya. Percakapan 17 plus, boleh Ibu nanti tema selanjutnya ini tentang ini ya, komunikasi diranjang. Oke. Ya Mbak, itu karena berbeda ya perempuan dan laki-laki ya. Benar, kadang perempuan ingin laki-lakinya capek atau kebalikannya ya, yang istrinya udah sibuk di rumah gitu. Iya, benar. Oke, jangan dilanjutkan nanti keluar semua ini ya. Oke, itu tips-tipsnya ya players ya. Jadi coba candlelight dinner lagi sama pasangan, atau pura-pura ngambek, atau tiba-tiba video call gitu kan. Iya. Kalau dulu kan, atau tiba-tiba video call pakai lingerie kan. Ya, balik lagi ya. Balik lagi jadi kan. Nah, apa ya, kalau yang namanya ngomongin perbedaan usia dalam satu hubungan, kita contohin aja Raffi Ahmad sama Yuni Shara ya, players ya. Itu kan banyak banget orang yang pro, ada juga yang kontra gitu kan. Itu juga sama halnya sama kita yang punya hubungan tapi terpaut usia yang cukup jauh. Benar. Itu pasti cobaannya banyak banget, double jadi Mbak ya. Itu ada dari orang tua, orang terdekat, teman. Nah itu gimana cara kita untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil? Nah itu gimana tuh Mbak? Kalau boleh saya kasih saran ya, untuk orang tua atau keluarganya, setidaknya dengarkan dulu deh pendapat si anak ini apa. Dia pasti punya reason tertentu kenapa dia memilih pasangan yang entah lebih muda ataupun lebih tua. Betul. Gitu. Dan kita sebagai anak juga harus bisa memposisikan diri, kita harus bisa memahami kenapa orang tua saya kok agak, kalau pro oke lah ya jalan, tapi yang menjadi masalah ketika kontra. Betul. Nah biasanya orang tua kontra itu kan, orang tua kita itu kan pengalaman hidupnya sudah jauh lebih panjang daripada kita. Mungkin beliau sudah banyak melihat asam manis kehidupan, gimana banyaknya fenomena yang nggak baik gitu ketika pasangan ini berbeda usia. Iya, betul. Nah di sini memang tugas kita sebagai anak, kalau kita betul-betul yakin dengan pasangan kita, oke lah, sampaikanlah apa reasoningnya yang masuk akal di orang tua kita ya tentunya ya. Di satu sisi kita juga harus mendengarkan pendapat orang tua kita bagaimana. Mungkin ada benarnya juga, kadang karena gini, selama pacaran kan yang kelihatan baik-baiknya. Iya, betul sekali. Itu yang harus diperhatikan. Anda harus memperhatikan itu. Kalau pacaran itu mau bau tai aja baunya wangi gitu ya, bau parfum gitu. Tai rasa coklat pokoknya. Rasa coklat. Jangan disensor, ini disensor ya tolong ya. Oke. Tapi ketika sudah menikah, karena sudah merasa itu miliknya, akhirnya yang jelek-jelek pun kelihatan. Nah disitulah mungkin yang orang tua risaukan ya, ketika pasangannya lebih muda ataupun lebih jauhnya, lebih usianya sangat berbeda sekali. Ya berarti memang harus bisa memberikan alasan yang jelas gitu. Apa sih kenapa saya memilih dia? Kenapa? Atau mungkin yang punya mungkin
wanita yang sudah punya anak ingin menikahi pria yang lebih muda. Nah, itu kan jadi konflik baru juga sebenarnya, pertimbangan banget. Betul, harus ibaratnya anak mikirin kondisi anak juga kan. Iya. Karena kita nikah pasangan kan gak hanya nikah individu ya, tapi dua keluarga besar nih kan harus bersatu. Apalagi kalau yang sudah punya anak bawaan nih, kita harus bisa menerima anak itu. Oke, nah players mungkin ada yang belum puas ya dengan jawaban Mbak Dita. Players bisa langsung datang ke Magna Penta ya di Jalan Jenderal Sudirman ya, Jalan Jenderal Sudirman di nomor berapa? Nomor 20 kalau nggak salah. Nomor 20 ya, pokoknya nanti habis lampu merah Caritas ada di sebelah kiri. Nah, nanti bisa langsung konsultasi di sana bersama konsultan dari Magna Penta. Terima kasih ya Mbak Dita ya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Di minggu depan kita nanti bakal ketemu lagi ya Mbak ya. Oke, players juga terima kasih banyak ya untuk yang sudah mendengarkan hari ini, dan Mbak Dita juga terima kasih untuk sharingnya hari ini. Dan kita juga mau saya thanks buat Bumi 7 yang udah menyediakan tempat dan juga makanan-makanan yang enak, dan untuk tim produksi saya hari ini ya yang heboh sekali ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani hari ini, dan players jangan lupa dengerin terus Heart to Heart bersama Magna Penta, konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 siang di 97.5 Play FM, dan jangan lupa untuk tonton YouTube-nya. Videonya ada di YouTube di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen topik apa yang akan dibahas pada episode selanjutnya. Jadi players bisa komen dan nanti kita bakal pilih nih kira-kira topik apa yang bakal kita bahas untuk Heart to Heart episode selanjutnya. Septi Angela pamit players. Have a nice day and have a nice play. Bye. Station for your life.